Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andri Agassi di YouTube Andri MTV. Oke, kali ini teman-teman kita akan review sebuah motor yang terbilang langka ya. Ini hanya terjadi cuma satu di daerah sini ya, daerah sini maksudnya. Jadi ini kita langsung aja ya ke kenalan sama ownernya. Ini dia, Bro Rasid. Selamat sore Mas Andri. Oke, langsung aja ya kita review motornya, yaitu R15 V3. Modif-modifnya nih, kira-kira untuk stok depan nih duluan ya. Itu apa aja yang part-partnya diganti nih buat? Oke, untuk sok depan itu masih sok standar bawaan dari pabrik. Namun di sini kita modif sedikit, kita buat peninggi. Kalau bisa nanti tunjukin ya gambar dari sini. Gampang. Nah, seperti itu bentuknya partnya. Itu kita pasang di dalam sok ini, dan ya untuk sok ini masih sok standar yang dibuat dari R15, yaitu sok USD, dan itu sulingannya atau part tadi kita pasang di bagian atas, jadi ada sekitar 6 cm lah tinggi dari standarnya. Iya, buat teman-teman juga sih yang kebetulan saya juga pengguna R15 V3 nih teman-teman. Jadi kalau menggunakan motor ini aslinya tuh pegel banget, sumpah. Jadi agak nunduk sih sebenarnya. Itu alasan pertama kenapa diubah seperti ini. Oh iya benar juga. Jadi ini langka nih guys, karena ya kalau posisi reading jauh-jauh gitu kan, mau touring dan lain sebagainya, ini cocok nih buat teman-teman referensi buat yang suka touring jauh, ya traveling lah ya. Lanjutnya nih untuk stangnya deh, stang diganti juga ya. Untuk stang kita stang bakar, stang pada umumnya sih. Nah, untuk stang ini ada dua jenis sebenarnya, ada yang high, ada yang low. Nah, kebetulan kita pakai yang high, jadi lebih tinggi dari yang low. Terus kalau mau beli stang ini, mungkin ada yang nanya nih, ini gimana cara mesennya? Iya. Dari segitiga bawaan R15-nya itu di atasnya ada bracket khusus, dimana itu khusus untuk stang fatbar. Jadi buat kalian yang pengen, itu terpisah tuh belinya, beli stang sama adapternya tadi, itu dijual terpisah supaya bisa dibuat seperti ini. Butuh berapa waktu nih untuk buat kayak gini nih kira-kira? Kalau untuk waktunya cukup lama ya sebenarnya, karena kalau modif seperti ini itu nggak bisa satu-satu, jadi partnya harus kita kumpulin dulu. Jadi kenapa seperti itu? Karena misal seperti ini, untuk stang itu sendiri ya, misalnya stang ini banyak dirubah, terutama perkabelan. Mungkin ada yang nanya kabelnya seperti apa. Untuk stang ini kabelnya hanya dikeluarkan dari jalurnya, jadi kalau mau belok-belok masih aman. Terus mungkin Mas Andri Ya bro lah, biar lebih lebih friend lah. Oke, untuk Bro Andri mungkin tahu sendiri, dari Mabis itu kan ada topengnya ya. Iya benar. Ada topengnya di depan dan visornya. Nah, itu harus kita custom lagi. Kalau untuk ini ya, ini PNP sebenarnya, tapi PNP potong N paksa ya. Pokoknya semuanya potong N paksa ya, Bukan PNP. plug and play, bukan. Iya. Pak, sekarang zamannya PNP ya. Iya. Nah, jadi kalau potong mau N paksa. Oke. buat kayak gini, setengah disiapin dulu, bracketnya disiapin dulu, visornya disiapin. Jadi untuk looknya masih langsung bagus lah seperti itu. Karena kalau untuk satu-satu, misalnya visor atau topeng masih bawaan standar dan kita udah ganti stang ini, nah itu ada kemungkinan stang itu nyantuk atau sentuh ketika belok dengan topeng yang orinya dari motor juga. Oh, makanya dibuat seperti ini ya, otomatis. Ya. Ini dipotong berarti ya? Benar sekali. Wah guys, Untuk jadi topeng guys, ini dipotong. jadi buat teman-teman mau lihat nih, ini kan bawaan asalnya nih dari 15 ke 3 tuh sampai sini nih, melengkung kayak gini ya. Iya, benar. Jadi karena si stangnya sudah ganti, stang ini sudah ganti agak tinggian, jadi kalau belok kan santok jadinya. Jadi ini dipotong nih, dipotong sehingga buat belok mutar-mutar tuh enak ya. Sekarang aman. Nah iya, jadi itu guys. Nah ini buat penyangganya nih. Visor. Iya, penyangga visornya nih, dudukan visornya nih. Ini untuk visor lagi ya. Visor sebenarnya pakai penyeleksi. Dan untuk visor kayak ini sebenarnya ada bracketnya lagi. Ini ada bracket di dalam, mungkin Bro Andri lihat. Ada besi di bagian ini. Itu punya NMAX All. Iya. Terus ada lagi di sininya, bawahnya lagi.
Ini bodi kasarnya NMAX Gold juga untuk bagian panel ya, panel visor. Visor ya. Makanya ini agak cembung ke depan sedikit karena di sini kita tambah lagi panel sama bracket besinya, lalu baru langsung ke visor. Iya Kayak gitu, guys. Mantap sih ya guys ya. Nah ini nih ada satu Apa lagi? yang lebih mantap nih guys. Ini nih buat dudukan rangka tempat apa ya? Boxnya ya. Bener banget. Nah, ini buat box. Ini nih kan kebanyakan tuh R15 nih sulit ya buat dudukannya gitu kan. Karena ini gimana nih? Atau apakah boxnya ini PNP juga. PNP juga atau memang sudah dibuat dari Potongan sananya paksa. gitu? Oke. Iya. Nah, ini untuk bracket box. Nah, ini buat teman-teman mungkin yang sering traveling juga, ini bener banget buat box. Jadi di mana dalam box itu kita bisa taruh perlengkapannya ya. Besi ini sebenarnya universal, di toko oren pun ada. Kita sebutkan toko oren ya. Toko oren. Oke. Di marketplace banyak lah yang jual ini. Kalau untuk kisaran harga mungkin gimana ya, kita sebutin nggak harganya? Boleh. Oke. Boleh, Bro. Kira-kira berapa? Biar teman-teman pada tahu kan. Oke, jadi supaya- kalau mau bikin gampang ya. Ya, kalau Oke, karena ini universal dan dijual secara massal seperti itu ya, jadi bukan custom. Di marketplace tadi gambaran kurang lebih kisaran 2,5. Itu untuk besi kiri kanannya aja ya. Nah, dan untuk box atas ini kemarin seperti yang kita sebutkan di awal, ini PNP terpaksa. potongan paksa. Potongan paksa ya. Ya, ini bracket atas punyanya Aerox sebenarnya, untuk Aerox. Tapi karena mungkin Bro Andri juga tahu, di atas ini ada 4 baut. Ya, betul. Nah, dan ini kita pakai dua baut. Dan itu masih bisa untuk masang jok atas ini seperti itu. Jadi tapi lagi-lagi itu PNP, di sini ada lagi kita bor dan kita tambah besi Baut, space seperti itu. Nah, untuk jarak supaya sidebox ini nggak nyentuh bagian bodi. Benar banget. Jadi semua ini kombinasi ya kira-kira ya. Ya, kombinasi bener banget. Nggak langsung dijual full kayak gini nih teman-teman. Dan artinya gini, part ini nggak ada yang khusus untuk ke 15. Ya, karena ini langka nih guys. Kecuali yang bracket Iya. standar ya ada itu. Soalnya kan kalau R15 dibentuk model apa ya, kayak buat Touring. model touring kayak touring. gini nih jarang guys, karena nggak ada part-partnya yang dijual langsung jadi langsung ada gitu. Jadi ada yang dijual tempat-tempat lain lah, custom PNP, lagi gitu. kayak gitu. Dibeli di toko otomatis di custom lagi. Ya gitu kan. Jadi jangan berharap semuanya PNP. Iya. Plug and play itu udah potongan paksa jadi. Lewat. Oke, kali ini oh ya, kita hampir kelupaan guys. Ini nih Apalagi? spionnya. Nah, spion nih. Ah, Ini merek apa nih? Beli di mana? untuk spion ini mereknya GMA. Banyak sih di marketplace juga banyak. Oke, fun fact-nya, ini motor sebenarnya bisa dibilang motor marketplace. Oh, Karena iya. semuanya online guys. Semuanya dibeli online dan di custom lagi di Custom lagi. daerah sini kayak Oh, gitu. iya benar juga sih. Oke, mengenai motor ini kan semuanya sudah kita bahas ya guys, mengenai dari shocknya, stangnya, boxnya dan lain-lain sebagainya. Oke. Nah, yang terakhir nih guys, buat Bro Rashid nih, Ya. kira-kira kelemahan dan kelebihannya apa aja nih? Kira-kira Untuk kalau pakai menggunakan motor ini? yang sekarang gitu. yang sekarang sama yang dulu Yang gitu ya, dulu atau gitu. yang standar. Perbedaannya udah pasti di posisi duduk ya. Ya. Nah, itu mungkin Lebih nyaman ya. sebenarnya relatif. Untuk bagi saya sendiri itu enak di posisi kayak gini karena kita nggak pegel. Oh iya. Karena posisi duduk ini sudah kalau idealnya seperti angka 4 kayak gitu. Jadi tegak, Aman. kaki lurus. Jadi ini nggak pegel lah gitu. Untuk yang dari yang R15 sebelumnya. Untuk kekurangannya, nah itu tadi mungkin dari look sebenarnya. Ada beberapa orang, karena ini relatif ya, ada yang bilang bagus, ada yang bilang enggak. Ada beberapa orang yang ya heran, ini motor kok gini jadinya gitu kan. Nah, ada yang sempet nanya nih kayak gini, kok dimodif kayak gitu sih, kenapa nggak ganti MT aja? Ya. Kan MT ada MT15 dan MT25. Itu kan sudah nekat kan ya. Itu kan udah Iya. nekat, jadi Dan tinggal posisi tambah-tambah dikit lah. duduknya. Sudah dari bawaan pabrik misalnya. Atau ada lagi yang nanya kenapa nggak CPX baru, Iya, yang baru CPX kan. X. Nah, jadi untuk cerita sedikit, ini motor udah 5 tahun.
pertamanya, karena ini udah dari plat hitam jadi putih gitu kan, udah 5 tahunan. Dan untuk motor ini sebenarnya yang tahun 2012 yang memang pertama banget. Mungkin ini motornya di atas ini ya fotonya. Nah, dari posisi itu kita ubah jadi seperti ini kayak gitu. Berarti duluan ini dari CBX ya? Iya bener banget. Nah, jadi intinya kayak gitu. Jadi duluan motor ini dari SBX, karena kalau untuk mengganti itu sayang banget, karena motor ini udah banyak kenangannya lah. Jadi ini bisa apa ya istilahnya semacam buat contoh teman-teman untuk modif-modif motor yang misalnya untuk jalan-jalan keluar atau touring-touring, ini enak guys. Ya. Jadi ini motor bisa dibilang motor amfibi ya kira-kira ya. Bisa di darat di air ya guys ya. Ya di darat dan air nih. Jadi tinggal mesin kalau tinggal gas aja gitu-gitu. Oke guys, untuk yang terakhir nih buat Bro Rashid, pertanyaan yang terakhir mengenai seluruh part-partnya kira-kira habis berapa nih untuk memodifikasi totalnya ya gitu ya. Totalnya, budgetnya kira-kira berapa? Waduh, kalau untuk total sih gambaran aja kurang lebih ya. aja ya kira-kira ya teman-teman ya. 5 lah mungkin. 5 jutaan ya. Kalau misalnya kalian, kalau saya sendiri kan modifnya pelan-pelan. Ini sebenarnya modifnya sendiri semua nih, nggak ada yang saya bawa ke bengkel kecuali kayak bor-boran besi segala macam. Kalau misalnya teman-teman di daerahnya ada yang buat custom seperti ini, bisa aja. Itu tergantung ya, relatif dari setiap bengkel itu berapa harganya. Dan kalau mau langsung sekaligus misalnya 5 juta, budget kalian ada 3 atau 5 juta, langsung ditaruh di bengkel, mungkin entah sebulan atau 2 bulan motor kalian udah jadi. Oh iya. Itu bisa kayak gitu kalau ada di daerah kalian. Oh, begitu ya. Jadi tergantung di tempatnya ya kira-kira. Kalau mau meminimkan biaya tadi, budget, ya seperti motor ini motor marketplace. Semuanya online. Oke. Jadi buat teman-teman nih, ini ya terbilang modifikasi yang santai ya, relatif santai buat kita, buat kita ya gitu, buat harian enak, buat motor Jauh juga enak. sport dan jauh juga enak ya, begitu ya. Ya benar banget. Jadi buat teman-teman juga yang pelajar nih kan, oh 5 juta kok, 5 juta aja gampang bang, kata mereka bilang gampang, tapi mereka belum tahu karena anak-anak sekolah dan lain sebagainya itu perjuangannya ya, gila sih teman-teman. Jadi ya gitulah kira-kira. Jadi ini motor ini inspirasi pertamanya modifnya gimana? Awal mula memodifkan ini nih. Mengubahnya gimana? Awal mula ya, kayak konsep awal itu sebenarnya ada juga di daerah lain. Untuk ini saya lupa nama Instagramnya, dan sebenarnya saya terinspirasi dari sana. Nah, terinspirasi dari motor beliau ini, terus saya coba mengikuti dan tidak 100% sama, tapi ada diubah lah kan. Nah, tapi tetap kalau untuk inspirasi dari beliau seperti itu. Oh iya. Jadi mungkin begitu aja ya buat teman-teman sekalian. Terima kasih buat Bro Rashid yang sudah mau konten bareng kita. Jadi kita juga YouTuber pemula guys. Jadi mohon maaf kalau ngomongnya belit-belit agak kebelit-belit ya. Komen aja di bawah. Dimaklumin aja ya. Buat teman-teman juga yang mau tanya-tanya, boleh komen di komentar di bawah. Oke guys, see you next time.